Genap berusia 24 tahun, Dara The Virgin mendapat surprise dari Mita dan sahabat-sahabat terdekatnya. Seperti apa keseruan surprise ulang tahun personil The Virgin ini? Balik aja udah datang gitu. Iya, jadi nanti nggak ngaget. Matiin dulu lampunya. Sini kuat. Ore. Buat sini buat. Panjang umur saya selalu, banyak rezeki, cepat dapat jodoh. Amin. Oh, udah ada jodohnya, udah ada. Kebahagiaan tampak di wajah Dara saat menerima perhatian dan cinta dari orang-orang terdekatnya. Namun kemana pria spesial yang kabarnya sedang mengisi hatinya? Benarkah Dara akan segera dilamar oleh sang pacar? Kalau udah waktunya pasti datang. Jadi udah ada, tinggal ngelamar doang. Bede. Aku sabar aja nunggu sampai saatnya tiba barulah. Aku nggak mau buru-buru, takutnya kalau buru-buru kan nanti ke belakangnya jadi gimana. Jadi pelan-pelan aja, yang penting pasti. Nikah sekali seumur hidup pengennya. Lalu benarkah sang ibunda pun telah memberi restu atas hubungannya dengan sang kekasih? Benarkah Dara akan segera mengakhiri masa lajang dalam waktu dekat ini? Ya, mama sih pastinya nungguin aku siapnya kapan ayo gitu. Cuman aku yang yakinin hati aku dulu, kalau udah yakin baru. Ya namanya manusia hanya bisa berencana, tapi mudah-mudahan sih cepatnya. Begitulah alkisah cinta Ridho Rhoma yang jatuh hati pada gadis berdarah Afrika. Jauh dari Indonesia, putra Raja Dangdut Rhoma Irama berkelana mencari cinta sejatinya di benua Afrika. Dikisahkan Ridho, pertemuan dengan gadis pujaan hatinya berawal dari kunjungannya ke benua hitam itu. Lantas seperti apa sosok wanita pujaan hatinya? Berikut penuturan Ridho. Memang pernah ketemu sama ada orang dari Tunisia, ketemunya di Mozambik, lagi acara festival budaya dan bahasa. Tapi belum yang gimana juga belum. Ada keinginan untuk menikahi, ya pasti ada. Karena memang saya nggak pernah tidak serius gitu. Saya selalu kalau misalnya memang ketemu sama wanita terus saya pendekatan atau apa tuh selalu saya bilang memang tujuannya ke arah saya pengen nikah gitu. Jadi ya kalau ditanya mau nikah, iya pasti mau nikah gitu. Dia pintar, dia cerdas, jadi nilainya bagus di kelas. Terus cita-citanya pun menjadi dokter gitu. Dia akan jadi dokter nanti. Terus sama-sama suka musik, dia pintar nyanyi juga. Terus sama-sama suka film dan lagu India sama kayak saya gitu. Jadi banyak kesamaan gitu. Jadi nyambung, chemistry-nya pun dapat. Jadi itu kan yang susah dicari kan, chemistry gitu. Kadang mukanya cantik tapi chemistry-nya nggak dapat, diajak ngobrol nggak enak gitu kan. Nah ini cantik juga, terus chemistry dapat juga, jadi nyaman gitu. Terus smart juga, diajak ngobrol juga enak. Kayaknya calon yang baik buat nanti mendidik anak-anak saya nanti. Cinta memang tak kenal batas, jarak, dan lekangnya waktu. Seakan tak menghentikan langkah Ridho menjalin hubungan yang serius dengan sang gadis. Apalagi tak hanya paras dan pesona sang gadis yang membuatnya terpikat, kepandaian sang gadis pun membuatnya tergila-gila. Inilah yang membuat Ridho semakin yakin melangkah ke pelaminan bersama calon istrinya. Jauh hari impian pernikahan bergaya unik dan lucu sudah dipikirkan Ridho. Lantas kapan hari bahagia itu tiba? Ridho hanya berharap kalau tak ada rintangan, tahun depan akan ia pinang sang gadis. Oh iya, aku kan sering ditanya target kapan target bla bla. Ya, sebenarnya kalau untuk menikah aku nggak pernah punya target. Jadi ya mengalir gitu aja. Tapi aku memang punya keinginan untuk nikah muda. Ya, saya sih lebih suka yang santai, yang relax gitu kan. Dan lebih suka yang close gitu. Jadi orang-orang dekat, keluarga, teman gitu. Nggak yang besar banget, nggak. Pusing soalnya.
kodratnya aku sebagai seorang istri. Jadi ketika nanti aku punya anak, ya aku udah bisa ngajarin yang baik-baik, aku udah bisa ngajarin yang baik-baik. Itulah pengakuan Bella Sophie setelah kurang lebih 2 bulan menjadi Nyonya Suryono. Meski pernikahan yang digelar pada awal Mei itu sempat disambut cibiran dan bahkan hujatan, toh Bella menikmati peran barunya sebagai Nyonya kedua Suryono. Ikhlaskah Bella? Aku belum tahu arti ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena terkadang ya sifat cemburu, yang namanya wajar ya, ada pasti. Jadi namanya juga manusia, gimana sih manusia itu kan ya tak luput dari salah ya. Tapi sebisa kita untuk apa ya? Untuk bisa bersikap gitu, bisa bersikap ketika kita sudah tahu posisi kita seperti apa, ya jangan menuntut lebih gitu. Aku juga terkadang sifat apa ya? Aku itu rela untuk kayak misalnya lebih aware aja sama Karidowati, istri pertamanya, sama anak-anaknya. Dan alhamdulillah banget ya sampai detik ini aku sama anak kecil kan memang sayang banget. Dan emang aku tetangga-tetangga rumah aku yang di Medan aja kalau aku pulang udah rame di rumah. Jadi nggak susah untuk aku deket sama anaknya, karena kan anak-anak tahu kalau orang yang nggak suka sama orang yang suka, kan anak lebih peka gitu. Berdamai dengan keadaan, begitulah Bella memaknai statusnya sebagai istri muda. Lalu benarkah Bella belum merasa diperlakukan adil oleh suaminya? Ya, adilnya itu masih tanda kutip juga, tapi nggak apa-apa. Ya namanya juga manusia, aku juga harus mengerti dong dia seperti apa. Jadi mungkin suami aku tuh mungkin lebih adil banget ya, karena setelah mungkin gini, dalam seminggu setelah ketemu sama aku, ya ketemu sama Karido. Setelah itu kerja mungkin, dan setelah itu mungkin ketemu sama aku lagi, dan aku juga nggak menuntut terlalu lebih gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya dia nggak sibuk banget, nggak ketemu sama aku, ya nggak apa-apa gitu. Ya kita jalani aja dengan ikhlas, nggak harus yang gimana-gimana gitu. Bagaimanapun Bella sudah bahagia, walau mungkin kebahagiaan yang ia rasakan masih berbalut kontroversi. Bukan hanya karena pilihan Sophie menikahi pria beristri, tapi juga karena pernikahan itu terjadi pada saat namanya terseret isu prostitusi artis. Tidak hanya itu, pernikahan Bella juga masih harus dibuktikan keabsahannya. Untuk itu, dalam waktu dekat, keduanya kodratnya aku sebagai seorang istri. Jadi ketika nanti aku punya anak, ya aku udah bisa ngajarin yang baik-baik, aku udah bisa ngajarin yang baik-baik. Itulah pengakuan Bella Sophie setelah kurang lebih 2 bulan menjadi Nyonya Suryono. Meski pernikahan yang digelar pada awal Mei itu sempat disambut cibiran dan bahkan hujatan, toh Bella menikmati peran barunya sebagai Nyonya kedua Suryono. Ikhlaskah Bella? Aku belum tahu arti ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena terkadang ya sifat cemburu, yang namanya wajar ya, ada pasti. Jadi namanya juga manusia, gimana sih manusia itu kan ya tak luput dari salah ya. Tapi sebisa kita untuk apa ya? Untuk bisa bersikap gitu, bisa bersikap ketika kita sudah tahu posisi kita seperti apa, ya jangan menuntut lebih gitu. Aku juga terkadang sifat apa ya? Aku itu rela untuk kayak misalnya lebih aware aja sama Karidowati, istri pertamanya, sama anak-anaknya. Dan alhamdulillah banget ya sampai detik ini aku sama anak kecil kan memang sayang banget. Dan emang aku tetangga-tetangga rumah aku yang di Medan aja kalau aku pulang udah rame di rumah. Jadi nggak susah untuk aku deket sama anaknya, karena kan anak-anak tahu kalau orang yang nggak suka sama orang yang suka, kan anak lebih peka gitu. Berdamai dengan keadaan, begitulah Bella memaknai statusnya sebagai istri muda. Lalu benarkah Bella belum merasa diperlakukan adil oleh suaminya? Ya, adilnya itu masih tanda kutip juga, tapi nggak apa-apa. Ya namanya juga manusia, aku juga harus mengerti dong dia seperti apa. Jadi mungkin suami aku tuh mungkin lebih adil banget ya, karena setelah mungkin gini, dalam seminggu setelah ketemu sama aku, ya ketemu sama Karido. Setelah itu kerja mungkin, dan setelah itu mungkin ketemu sama aku lagi, dan
aku juga nggak menuntut terlalu lebih gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya dia nggak sibuk banget, nggak ketemu sama aku ya nggak apa-apa gitu. Ya kita jalani aja dengan ikhlas, nggak harus yang gimana-gimana gitu. Bagaimanapun Bella sudah bahagia, walau mungkin kebahagiaan yang ia rasakan masih berbalut kontroversi. Bukan hanya karena pilihan Sophie menikahi pria beristri, tapi juga karena pernikahan itu terjadi pada saat namanya terseret isu prostitusi artis. Tidak hanya itu, pernikahan Bella juga masih harus dibuktikan keabsahannya. Untuk itu, dalam waktu dekat, keduanya